Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita fokus ke satu kelompok penggerak motivasi dari buku The Motivation Code. Keluarga visioner ya, yang di bab 3 itu. Betul sekali. Jadi konsep keluarga motivasi ini intinya mengelompokkan dorongan yang mirip-mirip lah. Kayak gimana ya, DNA bersama gitu. DNA bersama, oke, analoginya bagus. Nah, keluarga visioner ini unik karena orientasinya kuat ke masa depan, ke segala kemungkinan. Tapi penting diingat juga, yang paling krusial itu tetap memahami tema spesifik Anda, bukan cuma label keluarganya aja. Iya, paham. Jadi bukan sekedar masuk kotak visioner gitu ya. Nah, visioner ini berarti orang yang lihat apa yang bisa terjadi, gitu kan? Walau mungkin belum jelas buat orang lain. Persis. Mereka ini cenderung nggak terlalu, terjebak detail operasional, logistik gitu. Lebih ke gambaran besar, ke dampak yang bisa diciptakan. Menarik. Bisa jadi Anda yang dengerin, ngenalin diri sendiri, atau mungkin orang di sekitar Anda. Di sini nih. Sangat mungkin. Oke, mari kita bedah lebih dalam deh. Ada 3 rasa utama nih di keluarga visioner ini. Yang pertama, achieve potential atau mencapai potensi. Oke. Lalu make an impact, membuat dampak. Dan yang terakhir, experience the ideal, mengalami yang ideal. Semuanya lihat ke depan, tapi fokusnya beda-beda. Oke, kita mulai dari yang pertama. Achieve potential. Intinya apa sih ini? Intinya itu, dorongan kuat buat gimana ya, melihat dan mewujudkan potensi. Potensi ini bisa dalam diri orang lain, dalam proyek, atau bahkan organisasi. Pokoknya mereka ingin bikin semuanya jadi versi terbaiknya gitu loh. Wah, Contohnya kayak Sally di buku itu, seorang VP pengembangan talenta. Dia nggak cuma bangun tim hebat, tapi juga bimbing mereka biar tumbuh, jadi dampaknya jangka panjang buat perusahaan. Dia kayak bisa lihat bibit unggul dan merawatnya. itu kedengaran positif banget ya. Kayaknya kita semua butuh orang kayak Sally deh. Tapi, pasti ada sisi lainnya juga kan dari dorongan sekuat ini. Fokus ke potensi masa depan ini apa kadang bikin mereka kesandung gitu? Tentu saja. Nah, ini menariknya, sisi bayangannya ya. Kadang ekspektasi mereka jadi agak kurang realistis. Atau mungkin terlalu fokus ke masa depan sampai agak abai sama kondisi sekarang. Oh, oke. Bisa juga terlalu banyak mimpi, tapi langkah nyatanya kurang. Atau saking positifnya, jadi sulit mengakui kalau ada sesuatu yang gak beres atau gagal. Tantangannya yaitu menjaga keseimbangan antara visi sama realitas di lapangan. Itu penting banget ya kan? Jadi, kalau kita interaksi sama orang, achieve potential ini mungkin bagus ya kalau kita bantu mikirin langkah konkretnya atau prioritasnya gitu. Betul, pertanyaan yang praktis bisa bantu mereka lebih membumi. Mereka biasanya semangat banget ya di awal proyek baru atau kalau perannya butuh banyak variasi. Masuk akal. Nah, dari melihat potensi, seringkali muncul dorongan kuat untuk benar-benar membuat perubahan nyata. Ini nyambung ke tema kedua, make an impact. Make an impact. Oke, ini kedengarannya lebih aktif ya. Mungkin ada sedikit nuansa pemberontaknya gitu. Bisa dibilang gitu. Dorongan utamanya itu hasrat untuk melihat kalau usaha pribadi mereka itu bawa perbedaan signifikan. Mereka pengen merasakan dampak dari kontribusi mereka. Jadi harus kelihatan gitu ya hasilnya. Iya, contohnya si Joseph. Dia gabung di telah proyek, tapi langsung berani mempertanyakan cara kerja lama dan usul perbaikan yang ternyata efektif. Dia tipe yang nggak nyaman sama kalimat, ya udah dari dulu begini. Wah, saya bisa bayangin orang kayak gini sering nantang status quo deh. Pasti ada tantangannya juga dong. Mungkin jadi terlalu, dominan atau jadi susah nerima arahan kalau merasa idenya lebih oke. Tepat sekali. Mereka bisa jadi terlalu ikut campur, bisa frustasi kalau merasa nggak didengerin idenya, kadang malah menarik diri kalau ditolak. Bisa juga idenya kebanyakan sampai bingung fokus, dan seringkali nggak sabaran, pengen hasil instan. Energi besarnya ini perlu disalurkan dengan bijak. Kalau Anda merasa perlu banget lihat hasil nyata kerjaan Anda, biar semangat, wah bisa jadi ini salah satu dorongan Anda. Oke. Jadi kuncinya akui kontribusi mereka secara spesifik, terus kasih ruang gerak yang jelas, tapi tetap ada batasannya. Nah, yang terakhir nih, experience the ideal. Ini kedengaran paling abstrak ya dari ketiganya. Maksudnya gimana tuh? Ini tentang dorongan untuk mewujudkan sebuah konsep atau visi atau nilai abstrak. Jadi sesuatu yang nyata, yang bisa dialami.
Contohnya kayak Nick, pengusaha serial yang excited banget mengubah ide-ide keren jadi bisnis beneran. Jadi dari ide jadi kenyataan ya? Betul. Dan seringkali bagi mereka, perjalanannya itu proses mengejar yang ideal, mengejar kesempurnaan itu justru lebih membakar semangat daripada hasil akhirnya. Integritas dan standar tinggi biasanya jadi ciri khas mereka. Mewujudkan yang abstrak, kedengarannya bagus tapi kayaknya menantang juga ya. Apa ini tipe orang yang sering dianggap kepalanya di awan gitu karena visinya ketinggian? Bisa jadi. Tantangannya yaitu bisa gampang frustrasi kalau realita nggak sesuai harapan ideal mereka. Kadang jadi nggak praktis, atau bahkan cenderung menghakimi kalau orang lain standarnya nggak setinggi mereka. Kompromi soal visi itu bisa sulit banget buat mereka. Jadi, menyeimbangkan visi sama kenyataan itu krusial ya buat mereka. Sangat. Menemukan titik temu antara visi luhur sama kenyataan di lapangan. Ini menarik banget. Jadi ketiga tema ini, mencapai potensi, membuat dampak, mengalami yang ideal, semuanya punya benang merah visi masa depan ya, tapi dengan nuansa yang beda-beda banget. Satu fokus ke potensi tersembunyi, satu ke perubahan nyata, satu lagi ke perwujudan ide. Terus apa artinya ini semua buat Anda yang lagi dengerin sekarang? Gini, pemahaman ini tuh bukan buat melabeli diri sendiri atau orang lain secara kaku ya. Anggap aja ini kayak kacamata baru buat melihat dinamika motivasi. Kenapa sih Anda atau rekan kerja Anda semangat banget ngerjain tugas A, tapi rasanya lemes banget kalau disuruh ngerjain tugas B? Iya juga ya. Mengenali dorongan ini bisa jadi kunci buat kolaborasi yang lebih enak, kepemimpinan yang lebih efektif, atau bahkan sekedar kepuasan kerja pribadi yang lebih tinggi. Anda bisa mulai tanya ke diri sendiri, kira-kira dorongan mana nih yang paling gue banget? Perspektif yang sangat berguna. Terima kasih sudah nemenin kita menyelami keluarga visioner ini. Sama-sama. Mungkin sebagai penutup nih, ada satu hal yang bisa Anda renungkan. Para visioner ini kan punya energi luar biasa ya untuk masa depan. Nah, gimana caranya kita, entah sebagai rekan kerja, pemimpin, atau bahkan diri mereka sendiri, bisa bantu mereka tetap berpijak pada realitas saat ini, tapi tanpa memadamkan api inspirasi unik mereka itu. Wah, menarik. Keseimbangan kayak gimana sih yang dibutuhkan biar visi besar mereka nggak cuma jadi mimpi indah di awang-awang, tapi benar-benar bisa jadi kenyataan yang bermanfaat. Pertanyaan reflektif yang bagus banget. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.